Jenis-jenis makna oleh kelompok 2. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, Aditya Agustiana. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal atau lexical meaning, semantic meaning, dan external meaning adalah makna unsur-unsur sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Dengan demikian, makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem atau kata meski tanpa konteks tertentu. Contoh, rumah, bangunan untuk rumah tempat tinggal, makan, mengunyah, dan menelan sesuatu. Selanjutnya, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Makna gramatikal dapat pula timbul sebagai akibat dari proses gramatikal sebagai afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh, berumah, rumah-rumah, rumah makan, dan rumah. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam suatu konteks. Berikut beberapa contoh kata yang mengandung makna kontekstual. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Dari beberapa contoh kalimat di atas, semua menggunakan kata kepala namun mempunyai makna yang berbeda. Makna kepala pada contoh kalimat 1a, bagian tubuh di atas leher dan dapat ditumbuhi oleh rambut, sedangkan makna pada 1b, pemimpin di sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Andini akan melanjutkan tentang makna referensial dan non-referensial. Makna referensial dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. Contoh, kuda, merah, dan gambar adalah kata referensial, karena ada acuannya dalam dunia nyata. Makna non-referensial, acuannya tidak menetap pada satu wujud. Kata-kata yang termasuk dalam makna non-referensial disebut kata-kata deiktik. Yang termasuk kata-kata deiktik adalah kata-kata pronomina seperti dia, saya, dan kamu. Kata-kata yang menyatakan ruang seperti di sini, di sana, dan di situ. Kata-kata yang menyatakan waktu seperti sekarang, besok, dan nanti. Dan kata-kata petunjuk seperti ini dan itu. Selanjutnya, makna kognitif. Makna kognitif disebut juga makna deskriptif atau denotatif, adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dan dunia nyata. Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna ini tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif. Makna tanpa tafsiran, hubungan dengan benda lain atau peristiwa lain. Makna kognitif adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasa atau perumpamaan. Contoh, pohon. Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus. Terima kasih. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal atau lexical meaning, semantic meaning, dan external meaning adalah makna unsur-unsur sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Dengan demikian, makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem atau kata meski tanpa konteks tertentu. Contoh, rumah, bangunan untuk rumah tempat tinggal, makan, mengunyah, dan menelan sesuatu. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu penjelasan tentang makna konotatif dan emotif. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Misalnya, kata babi. Pada orang yang beragama Islam, kata babi tersebut mempunyai konotasi negatif. Ada rasa atau perasaan yang tidak enak bila mendengar kata tersebut. Contoh lainnya yaitu kata kurus, berkonotasi netral. Artinya tidak memiliki nilai rasa yang mengenakan. Tetapi kata ramping, yang bersinonim dengan kata kurus, memiliki konotasi positif. Nilai rasa yang mengenakan. Orang akan senang bila dikatakan ramping. Begitu juga dengan kata krempeng, yang juga bersinonim dengan kata kurus dan kata ramping, mempunyai konotasi yang negatif. Nilai rasa yang tidak mengenakan, orang akan merasa tidak enak atau tersinggung kalau dikatakan tubuhnya krempeng. Nah, makna konotatif dapat dibedakan dari makna emotif, karena yang disebut pada bagian pertama bersifat negatif, dan yang disebut kemudian bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dan emotif itu sangat luas dan tidak dapat diberikan secara tepat. Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif. Makna konotatif dan makna emotif dapat dibedakan berdasarkan masyarakat yang menciptakannya atau menurut individu yang menciptakannya atau menghasilkannya, dan dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan, baik lisan atau tulisan, serta menurut bidang yang menjadi isinya. Makna konotatif berubah dari zaman ke zaman. Makna konotatif dan emotif dapat bersifat insidental. Kemudian, makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan, baik pembicara dan pendengar, penulis dan pembaca ke arah yang lebih positif. Makna ini berbeda dengan makna kognitif atau denotatif, yang menunjukkan adanya hubungan antara dunia konsep dengan kenyataan. Makna emotif menunjuk sesuatu yang lain yang tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam dunia kenyataan. Makna emotif di dalam bahasa Indonesia cenderung berbeda dengan makna konotatif. Makna emotif cenderung mengacu pada hal-hal atau makna yang negatif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, contohnya itu kata kerbau. Dalam kalimat engkau kerbau, kata tersebut pasti akan menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengar tentunya akan merasa tersinggung dan merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut, sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi, dan hal ini berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu pada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terhadap suatu perubahan nilai. Selanjutnya, makna idiomatik. Idiom adalah salah satu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom ada dua macam, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsur sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contohnya ada meja hijau dan membanting tulang. Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya
masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Misalnya, buku putih, daftar hitam, dan koran kuning. Berikut ini ada beberapa contoh dari makna kata idiomatik. Yang pertama, gerak langkah yang berarti perbuatan. Yang kedua, tertangkap basah yang berarti terlihat sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga, buka suara yang berarti bicara. Yang keempat, tutup usia yang berarti meninggal. Yang kelima, gulung tikar yang berarti bangkrut. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas, yang artinya bahasa kias yang dipergunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Majas ini terdiri atas 4 macam, yaitu ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan ini terdiri atas 7 bentuk, yaitu asosiasi atau perumpamaan, metafora, personifikasi, alegori, simbolik, metonimia, dan sinedoke. Yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran terdiri atas 3 bentuk, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang ketiga ada majas penegasan. Majas penegasan ini terdiri atas 7 bentuk, yaitu ada pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi, klimaks, antiklimaks, dan retorik. Untuk majas pertentangan terdiri atas 4 bentuk, yaitu antitesis, paradoks, hiperbola, dan litotes. Kognitif. Makna kognitif disebut juga makna deskriptif atau denotatif, adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dan dunia nyata. Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna ini tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif. Makna tanpa tafsiran, hubungan dengan benda lain atau peristiwa lain. Makna kognitif adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasa atau perumpamaan. Contoh, pohon. Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada. Selanjutnya, makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna kata hanya akan menjadi jelas dan dapat dipahami ketika berada dalam sebuah konteks kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketujuh, makna konotatif sama dengan konotasi, yaitu sebuah makna atas kelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul dan ditimbulkan oleh pembaca, penulis, pendengar. Selanjutnya, idiom. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Kesembilan, gaya bahasa atau majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca dan pendengar. Terima kasih. Sekian.